Hai, selamat datang kembali di Medisolindo. Setiap 2 detik, ada orang yang mengalami stroke di dunia ini. Dan 1 dari 6 orang berpotensi terserang penyakit ini dalam hidupnya. Stroke menghambat oksigen di sel otak, sehingga menjadi yang paling bertanggung jawab atas penyebab kelumpuhan dari penyakit ini. Saat ini, penyakit stroke merupakan salah satu penyebab kematian paling umum di dunia. Penanganan medis yang cepat sangat penting untuk bisa mencegah kerusakan otak yang lebih permanen pada penderitanya. Otak hanyalah 2% dari keseluruhan organ di tubuh Anda, tapi menggunakan lebih dari 20% oksigen dalam darah. Oksigen menuju otak melalui 2 sistem arteri. Pertama adalah melalui arteri karotis, yang memasok darah ke bagian depan dari otak, dan arteri vertebralis, yang bertugas memasok darah untuk bagian belakang dari otak kita. Keduanya terhubung satu sama lain, melalui pembuluh-pembuluh darah yang lebih kecil, yang menghantarkan oksigen ke miliaran neuron yang membutuhkannya. Jika aliran darah terganggu, maka pengiriman oksigen akan terhenti, dan sel-sel otak pun akan mati juga. Dan hal ini bisa terjadi melalui 2 cara. Yang pertama, stroke hemoragik. Stroke hemoragik adalah kondisi di mana otak tidak bisa mendapatkan asupan darah, karena pembuluh darah telah bocor. Tapi cara yang kebanyakan terjadi adalah pada cara kedua, yaitu stroke iskemik. Stroke iskemik adalah saat pembuluh darah berhenti mengalirkan darah ke otak, dikarenakan terjadinya sumbatan oleh gumpalan darah. Kadangkala, ini disebabkan oleh adanya perubahan irama detak jantung yang mendadak, sehingga ruang atas jantung menjadi berdenyut secara tidak normal. Hal ini akan memperlambat aliran darah dan memungkinkan trombosit, faktor pembekuan, dan fibrin menjadi menyatu. Namun yang sering terjadi adalah gumpalan darah sering disebabkan oleh aterosklerosis yang merupakan penumpukan timbunan lemak pada lapisan dalam pembuluh darah. Gumpalan darah ini bisa terbawa menuju arteri dan menuju pembuluh darah yang memasok otak hingga sampai pada pembuluh darah yang buntu dan memotong suplai oksigen ke semua sel di hilir. Reaksi ini disebut embolisme. Otak kita tak memiliki sensor sakit, sehingga penyumbatan tersebut tidak bisa kita rasakan. Tapi saat kita kekurangan oksigen, itu akan memperlambat fungsi otak kita, dan bisa menghasilkan efek yang muncul secara tiba-tiba, yang dapat dilihat reaksinya. Misalnya, jika terkena di bagian fungsi untuk berbicara, ucapannya akan terganggu. Jika stroke mempengaruhi bagian otak yang mengendalikan gerakan otot, bisa menyebabkan tubuh mendadak lemah, dan seringkali berefek hanya kepada sebelah badan saja. Bila ini terjadi, tubuh biasanya akan segera berupaya mengimbanginya dengan mengalihkan aliran darah ke bagian yang bermasalah. Tapi rupanya, ini bukan solusi yang tepat. Akhirnya, sel akan kekurangan oksigen dan mulai mati, sehingga akan menyebabkan kerusakan otak yang bisa saja lebih parah atau permanen. Itulah alasan pentingnya mengapa pasien yang diduga terkena stroke harus segera mendapatkan penanganan medis secepatnya. Diawali dengan pemberian obat melalui intravena, yaitu aktivator plasminogen tisu, yang bisa memecah pembekuan darah dan membuat darah mengalir kembali di pembuluh darah yang bermasalah. Jika diberikan beberapa jam setelah serangan stroke, obat ini bisa memperbesar kemungkinan untuk bisa sembuh dan mencegah akibat buruk yang permanen. Namun, jika aktivator plasminogen tisu tidak bisa diberikan, karena misal si pasien sedang menjalani terapi tertentu, memiliki riwayat perdarahan besar, atau gumpalan darahnya sangat besar, dokter bisa melakukan prosedur pembedahan yang disebut trombektomi endovaskular. Berikut ini ada 3 cara mudah yang bisa dicoba. Yang pertama, mintalah dia untuk tersenyum. Jika mulutnya bengkok atau wajahnya menjadi murung, ini bisa mengindikasikan telah terjadi kelemahan pada ototnya.
Ini pertanda telah ada serangan stroke. Yang kedua, minta dia untuk mengangkat tangannya. Jika badannya lunglai dan tangannya pun lemah, ini juga menandakan stroke. Yang ketiga, mintalah kepadanya untuk mengulangi satu kata atau frase yang sederhana. Jika suaranya tidak jelas atau terdengar aneh, ini bisa berarti bagian fungsi bicara pada otaknya telah kekurangan oksigen. Dan ini juga adalah indikasi stroke. Jika Anda lihat tanda-tanda itu, segera hubungi rumah sakit terdekat agar penanganan medis bisa segera menyelamatkan penderitanya. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini agar terus bisa memperkaya persepsi dan wawasan kita bersama dengan menekan tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih telah menonton.